Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ustazah akan absen terlebih dahulu. Ahmad Mus'ad Al-Faruq, Aisyah Rubi Sitinja, Alisa Amelia Fitriani, Alisa Haira, Al-Zamiria Musafaruddin, Muhammad Safi, Anugrah Ferrari Sulistyo, Mufira Sawas, Muhammad Ainul Yakin, Naura Zikri Abdia, Nurika Dewi Fitriani, Dada, Raditya Wira Asmara, Rindu Lintang Samudra, Safra Rubi El Hakim, Safi Ahmad Raki. Sudah masuk? Oh, ada. Yang tidak masuk hari ini siapa? Bisa. Teman-teman, untuk menumbuhkan cinta nasionalisme kita kepada tanah air, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan kita yang akan dipimpin oleh Mbak Aira. Kepada Mbak Aira dipersilahkan. Iya. Langsung. Menyanyikan, semuanya bisa berdiri. Dimulai dari 3 per 4 ya. 1. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Mbak Aira. Di sini kita akan mempelajari atau kita akan belajar tentang agribisnis tanaman yang lebih spesifik kepada penyiapan benih atau bibit. Sebelum kita memulai pembelajaran, di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu bibit, benih dan biji? Atau ada yang tahu perbedaannya? Yang bisa mengacungkan tangan atau Ustazah pilih ini.
Sebelum dipilih, ya. Ayo, dipersilahkan. Tanaman biji embryo yang masih dalam keadaan perkembangan yang terkekang dorman. Sedangkan benih itu biji yang telah mengalami perlakukan khusus sehingga dapat dijadikan sarana dalam memperbanyak tanaman. Sedangkan bibit benih yang telah berkecambah pada umumnya sudah berbentuk tanaman muda, ada akar, batang, dan daun meskipun sangat kecil. Masya Allah sekali. Terima kasih penjelasannya. Di sini biji yaitu tanaman mini atau embrio atau bakal tanaman yang masih berkembang dalam bentuk utuh kayak gitu. Kemudian benih merupakan biji yang sudah mengalami perlakuan. Jadi perlakuan khusus seperti misalkan teman-teman pernah melihat jagung, biji jagung yang sudah diberikan fungisida atau yang warnanya pink-pink begitu. Nah, itu sudah melakukan perlakuan khusus. Kemudian kalau bibit, suatu benih yang sudah muncul akar. Jadi dia sudah berkecambah, muncul akar, ada batang, ada daun muda 1 sampai 4 ya gitu. Di sini ada pengertian jenis dan karakteristik benih. Benih merupakan bagian yang digunakan untuk proses produksi baik reproduksi generatif atau vegetatif. Vegetatif itu merupakan perkembangbiakan tanaman tanpa melalui proses perkawinan. Ada yang bisa kasih tahu Ustazah seperti apa contohnya? Dan biasanya ini menggunakan bagian-bagian tumbuhan seperti batang, akar, tunas. Ada yang bisa kasih contoh? Tunas, yang berkembang biak dengan tunas, apa ya? Ubi itu dengan akar, kemudian kalau tunas itu pisang ya. Untuk perkembangan melalui generatif, ini melalui proses penyerbukan dan pembuahan sehingga menghasilkan biji seperti semangka, mangga, kemudian jagung gitu. Mutu benih, faktor penentu keberhasilan suatu tanaman ditentukan oleh benih yang bermutu tinggi. Di sini benih memiliki mutu yang tinggi dilihat dari ciri-cirinya sebagai berikut. Yang satu, tingkat kemurnian tinggi, daya berkecambah tinggi, kemudian vigor tinggi, dan bebas dari penyakit. Vigor tinggi itu adalah proses daya tumbuhnya, jadi ada yang lambat, ada yang cepat, atau dia berkembang dengan baik. Kemudian manfaat benih bermutu untuk peningkatan produktivitas. Penggunaan benih bermutu langsung dapat meningkatkan hasil produktivitas tanaman. Jadi kalau misalkan benihnya bagus, nanti hasilnya akan melimpah kayak gitu. Efisiensi usaha tani, di mana ketika benih memiliki vigor tinggi dan berkecambah dengan baik, maka lebih efisien. Jadi petani itu kan dipilih mana kecambah yang baik dan mana yang tidak. Kalau benih yang sudah dilakukan sertifikasi itu biasanya sudah dilakukan uji secara klinis. Kemudian keandalan, memastikan populasi yang akan tumbuh dapat diperkirakan dengan baik berdasarkan data kemurnian dan data berkecambah. Karakteristik mutu benih. Di sini ada genetik, karakteristik tanaman, dilihat dari karakteristiknya. Kemudian mutu fisik. Mutu fisik ini dilihat dari presentase benih utuh. Jadi ada yang benihnya rusak apa tidak, ada benihnya yang sudah mengelupas duluan dari kulitnya atau tidak. Jadi dilihat dari presentasi benih utuh. Kemudian mutu fisiologis, di mana ini dilihat dari kemampuan berkecambah. Ada tidak semua benih atau biji yang disemaikan atau di budidaya akan
berkecambah dengan baik. Akan ada satu atau dua yang tidak akan berkecambah. Kemudian dilihat dari mutu saniter atau dilihat biji itu memiliki penyakit atau tidak, kena jamur atau tidak, kayak gitu. Perlakuan benih itu ada 4. Yang pertama dilihat dari zat biologis, kemudian fisik dan kimia. Tujuannya ada 4, di mana satu untuk melindungi dari hama atau penyakit, yang kedua untuk meningkatkan figur benih dan pertumbuhan, yang ketiga memecahkan dormansi, dan yang keempat memastikan pertumbuhan awal yang optimal. Jenis-jenis perlakuan tadi yang sudah dijelaskan, ada perlakuan kimia. Perlakuan kimia ini melibatkan penggunaan insektisida atau fungisida, seperti yang Ustazah jelaskan yang tadi, contohnya biji jagung sebelum ditanam itu dikasih insektisida atau pestisida yang biasanya dia berwarna agak keping gitu. Kemudian perlakuan biologis ini dia menggunakan organisme biologis seperti trichoderma. Trichoderma ini biasanya berupa jamur baik. Kemudian yang ketiga perlakuan nutrisi. Perlakuan nutrisi itu seperti pemberian suplemen, kemudian pupuk dan nutrisi yang lainnya. Di sini ada perlakuan fisik. Perlakuan fisik ini dilihat dari mengubah kulit benih dari penyepan air yang lebih cepat. Kalau misalkan biji semangka, dia dibuka sedikit menggunakan potong kuku agar perkecambahannya lebih cepat. Cara melakukan perlakuan benih, di mana di sini memilih benih yang baik dan berkualitas. Kemudian pemilihan perlakuan. Pemilihan perlakuan itu dilihat dari benih itu memiliki hama atau penyakit atau tidak. Kemudian lakukan perendaman jika perlu. Lakukan perendaman biasanya di sini ada biji yang direndam menggunakan air hangat yang suam-suam kuku atau zat ZPP. Tujuannya ini untuk melunakkan biji luar sehingga pertumbuhan perkecambahan lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian pemberian fungisida atau insektisida seperti yang sudah dijelaskan tadi di depan. Pemberian fungisida itu seperti biji jagung. Di sini ada Ustazah akan kasih contoh nanti di terakhir pembelajaran. Kemudian penyebaran bahan perlakuan, yaitu biji atau benih yang mau ditanam itu disebarluaskan secara merata. Kemudian penanaman tanaman yang sudah berkecambah akan ditanam dan dipastikan kesuhunya. Untuk penanaman benih adalah proses penting dalam pertanian. Di sini ada yang bisa menjelaskan bagaimana dari gambar 2 tersebut. Dalam proses budidaya ada beberapa penyemaian benih. Yang pertama melalui perkecambahan, dan yang kedua disemai langsung di lahan. Siapa di rumahnya yang ibu bapaknya petani? Ada yang petani di sini. Ada. Pernah membantu ibu atau bapak ke sawah untuk mencabut padi? Ya, itu adalah contoh disemai secara langsung ke lahan. Tapi nanti akan dipindah luaskan ke lahan yang lebih besar lagi, kayak gitu. Kemudian yang gambar pertama, yang gambar ini melalui proses perkecambahan atau menggunakan media tanam dan alat bahan tray. Hitam ini bisa disebut dengan tray. Faktor-faktor penting dalam penyemaian benih, yang pertama kualitas benih. Jadi sebelum kita menanam, carilah benih yang berkualitas tinggi. Kalau yang sudah dijual di toko-toko itu sudah melalui
penyortiran, kemudian sudah kualitasnya sudah terjamin. Kemudian media tanam. Ada yang tahu media tanam yang dipakai apa saja? Media. Ya, ada hidroponik. Kemudian ada lagi media tanam. Kalau hidroponik itu menggunakan air. Pintar. Apalagi ini yang muslim, media tanam, gampang sekali. Kalau tanaman ditanam di tanah, bisa pasir. Ada lagi yang biasanya di IPA itu dipelajari. Untuk perkecambahan media tanam menggunakan mestinya kapas, benar sekali, kapas atau tisu. Kemudian wadah, seperti yang sudah dijelaskan Sado tadi, ini adalah tray. Kalau yang ini ada yang tahu namanya apa? Polybag. Yang gambar ketiga, kalau biasanya dibuat nganterin minuman. Kalau ada tamu, talam, bahasa Maduranya talam ya. Kalau bahasa Indonesianya tetris atau nampan. Nampan ya. Di sini saya menjelaskan perkecambahan. Tujuan perkecambahan yaitu untuk mengetahui tingkat benih yang tumbuh. Jadi benih itu tumbuhnya seragam apa tidak, dia muncul tanaman muda atau tidak, ya gitu. Kemudian memisahkan benih yang tumbuh dengan baik dan lambat atau lemah untuk memperoleh pertumbuhan benih yang seragam. Jadi yang sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian proses perkecambahan di mana biji atau benih itu menyerap air, kemudian aktivitas enzim, transportasi makanan, dan pertumbuhan embrio. Pertumbuhan embrio itu ada bakal tunas, kemudian biji muncul daun, kayak gitu. Jenis-jenis perkecambahan. Di sini ada dua jenis perkecambahan, yaitu perkecambahan epigial dan hipogial. Penjelasannya bisa dilihat. Kalau hipogial, perkecambahan yang kotiledonnya berada di bawah tanah. Contohnya jagung. Jadi ini yang disebut kotiledon. Kemudian untuk epigial merupakan perkecambahan yang kotiledonnya berada di atas tanah seperti kacang tanah. Yang ini juga ada yang bisa menjelaskan ini biji apa? Kacang-kacang. Ya, kacang apa ini? Kacang merah apa kacang panjang? Kacang panjang. Nah, berdasarkan jenis dan ukuran, perkecambahan itu dibagi menjadi dua. Perkecambahan benih kecil, perkecambahan benih besar. Kalau perkecambahan benih kecil itu seperti biji semangka, biji sawi, kemudian apa lagi? Yang kecil, kopi, lagi biji mentimun, itu perkecambahan kecil. Kalau perkecambahan benih besar, ini medianya bisa menggunakan pasir dan tanah. Contohnya, ada yang tahu? Kelapa, lagi durian, apa lagi? Yang biasa ada di rumah-rumah, depan rumah, dipelihara, ya mangga. Ini perbedaannya perkecambahan benih kecil dan benih besar. Kalau benih besar itu memiliki cadangan energi yang lebih banyak. Kemudian dia menghasilkan kecambah lebih besar dan cepat tumbuh, serta memiliki peluang kelangsungan hidup lebih baik. Kalau perkecambahan benih kecil, biasanya itu kemungkinan untuk tumbuh 80%. Jadi ada yang tidak bisa berkecambah, yaitu faktor yang mempengaruhi perkecambahan benih kecil: 1. Air, oksigen, suhu, serta cahaya.
kebutuhan air, jadi media tanam itu harus lembab kayak gitu. Kemudian oksigen sangat penting untuk respirasi benih. Di sini ada suhu, jadi kalau perkecambahan benih kecil itu suhunya harus misalkan tidak terkena langsung sinar matahari, jadi dia harus ada bukan di tempat yang teduh tapi kena matahari, cuma tidak secara langsung, misalkan ada di bawah pohon kayak gitu. Kemudian cahaya membutuhkan cahaya untuk berkecambah, seperti halnya yang tadi sudah dijelaskan, tidak terkena sinar matahari langsung. Kalau yang benih besar, yang pertama faktor yang mempengaruhinya adalah ukuran benih. Sama dengan yang perkecambahan kecil, kualitas air yang cukup juga penting untuk proses pertumbuhan. Kemudian lingkungan, suhu dan kelembapan media sangat berpengaruh secara langsung. Penyemaian kecambah. Di sini penyemaian kecambah merupakan suatu cara untuk menyemai benih agar berkembang dan tumbuh menjadi bibit sampai kondisi bibit siap dipindahkan ke lahan yang baru dan yang lebih besar. Kalau yang pertama ini perkembangbiakannya melalui benih atau biji. Kalau yang kedua, ini pohon kentang. Dari apa perkembangbiakannya? Akar. Langkah-langkah penyemaian kecambah. Yang pertama, teman-teman persiapkan media tanam dulu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, apa saja media tanam yang digunakan? Tanah, kapas, pasir. Kemudian pindahkan benih yang sudah berkecambah. Jadi sebelum benih ditanam, biasanya direndam dulu agar muncul. Ya, benar sekali kecambah. Kemudian penanaman kecambah pada media tanam bisa langsung ke tanah atau yang lebih besar bisa. Kemudian ada polybag. Yang keempat, perawatan, di mana seperti penyiraman, menjaga kelembapan, dan yang kelima siap dipindah lahan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Di sini kita akan melihat video inspirasi sebelum kita praktek cara menyemai benih dan menanam. Oke, assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kita bakal belajar menyemai benih timun di tray. Dan benih tersebut kita rendam terlebih dahulu ke dalam larutan atau dan yang itu bagi sendiri adalah pembeli yang merupakan program kita pisahkan antara yang terakhir dan yang tertua. Yang tengah itu kita tiriskan ke dalam kain telah kita sediakan agar airnya bisa basah dan jadi kering ya. Kemudian kita masukkan ke dalam media tanam atau ke dalam kain berisi media tanam. Dan yang terapung tadi juga kita akan masukkan ke dalam tray. Kita bisa lihat nanti perkembangan pertumbuhannya seperti apa bentuknya di tenggelamkan yang terapung tadi dan yang terapung kita bisa lihat hasilnya nanti setelah benih 32 hari atau 3 hari. Dan untuk media tanamnya sendiri kita memakai media tanam yang sudah jadi, yang sudah tersedia. Kita pakai obat tamian guys. Dan ini adalah media tanam yang kita pakai. Ternyata media tanam yang sudah terfermentasi. Kandungan berupa tanah, skapaka, kabur pertanian, mikroorganisme dan
pinjamannya langsung dikabulkan baik. Dan nanti kita ada dan ini adalah masa untuk berlakuan berikan. Kita campurkan beri tadi kepada masa dan kita aduk agar beri tersebut tidak dimakan dan spotnya akan diboleh semua. Nah, kita tiriskan yang sudah kering tadi, kita masukkan ke dalam wadah kecil. Kemudian kita tambahkan marshmallow dalamnya sedikit aja. Setelah teraduk rata, kita bisa langsung masukkan ke media tersebut. Sesuai rapi seperti ini, kita dua biji, kemudian kita tutup dengan baca dengan dan tutup dengan setelah ini ditutup dan semuanya sudah terisi, kita siram bodi tersebut sebelum kita tutup dengan plastik. Dan yang kedua ini yang tadi kita guys, dan untuk satu yang di kanan itu adalah benih yang terapung tadi. Kemudian kita tutup dengan plastik dan kita tunggu 2-3 hari. Benih mulai berkecamuk. Dan ini adalah hasil dari semuanya kita kemarin guys. Dalam waktu 2-3 hari benih sudah mulai berkecamuk. Dan ini adalah benih-benih yang terapung tadi. Dan benih-benih yang kedua juga sudah tumbuh. Alhamdulillah sudah ada perkembangan. Kita tunggu sampai daun muncul agar bisa kita langsung gunakan ke lahan. Oke guys, sampai di situ dulu video kita kali ini. Untuk kekurangan atau kelebihannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video yang tadi itu cara penyemaian dengan menggunakan media tanam dan alat tray. Di sini juga ada cara perkecambahan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube Rumah Farm System Home Organic sesuai. Dalam video kali ini kami akan berbagi cara melakukan penyemaian benih cabai di warna 4 dari tabung merah. Nah, benih cabai ini memiliki masa tanam 65-75 hari dan akan expired pada bulan Februari tahun depan. Benih cabai di wadah ini kami beli seharga Rp16.000 di toko petani. Dalam melakukan penyemaian ini kita akan menggunakan pack bolu seperti ini, pack bolu plastik yang dilengkapi dengan tutup pilar ini yang bisa kita beli di toko bahan kue. Lalu kemudian kita siapkan 3 hingga 5 lembar tisu. Jumlah tisu ini kita sesuaikan saja dengan ukuran pack bolu yang kita gunakan.
Setelah tisunya tersusun, kita basahi tisu ini dengan air secukupnya. Kita basahi hingga tisunya sangat basah, namun tidak sampai menimbulkan genangan di dalam wadah ini, teman-teman. Kita basahkan secara merata dengan air bersih. Lalu setelah itu kita buka kemasan benihnya untuk kita taruh atau kita semai di media tanam tisu yang sudah kita basahi ini. Kita tabur pelan-pelan ya teman-teman, supaya tidak tumpah semuanya atau tidak terlalu banyak yang kita keluarkan. Kemudian biji ini kita taruh satu persatu ke media tanam tisu atau media semai tisu yang sudah basah ini. Kita letakkan satu persatu dengan jarak kurang lebih 1 hingga 2 cm. Agar lebih mudah, teman-teman bisa membasahi tangan teman-teman atau membasahi ujung jari teman-teman di media tanam ini, sehingga benih yang kita ambil itu bisa menempel di ujung jari kita dan kita tinggal menempelkannya saja kembali ke media tisu basah ini, seperti ini. Setelah benih cabai ini selesai kita benih, lalu selanjutnya kita tutup mika ini dengan tutupnya, tutup bening ini. Gunanya adalah supaya benih cabai ini tidak diganggu oleh hama-hama seperti semut dan serangga lainnya, dan juga untuk menjaga kelembaban supaya media tanam tetap lembab. Setelah itu simpan di tempat yang gelap agar biji cepat bisa sprout. Dan ini adalah kondisi benih cabai kita yang sudah kita simpan di tempat gelap selama kurang lebih 5 hari, teman-teman. Jadi sudah mulai berkecambah. Kita lihat di sini sudah mulai pecah atau sudah mulai sprout. Dalam kondisi ini kita harus segera memindahkan penyemaian ini ke area yang terkena cahaya matahari. Namun kenapa harus kita pindahkan? Karena bila benih yang sudah sprout ini tidak segera kita kenakan cahaya matahari, maka benih ini akan mengalami etiolasi atau tumbuh memanjang atau meninggi, namun kondisi batangnya sangat kurus, seperti itu. Dan ini adalah kondisi benih setelah kurang lebih 12 hari kita biarkan di dalam media penyemaian. Seperti ini kondisinya, teman-teman, sudah tumbuh semua, namun ada beberapa benih yang gagal juga. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemindahan tanam dengan media tanam tanah yang kita campur dengan kompos dan arang sekam dengan perbandingan 1:1:1. Pertama-tama kita siapkan dulu tanah subur. Tanah subur ini kebetulan kami beli di toko tanaman hias. Selanjutnya kita campurkan lagi dengan kompos atau pupuk kandang.
jumlah yang sama yang kami beli juga di toko tanaman hias tadi. Lalu juga kita campurkan lagi dengan arang sekam dengan jumlah perbandingan yang sama. Jadi kita peroleh antara tanah subur, kompos, dan arang sekam ini dengan perbandingan 1:1. Namun jika teman-teman memiliki jumlah kompos yang cukup tersedia, maka teman-teman bisa menggunakan perbandingan kompos dan arang sekam 1:1 tanpa menggunakan tanah. Dan tentunya media tanam tersebut akan lebih baik dan lebih subur lagi bagi tanaman. Selanjutnya kita campurkan media tanam ini hingga merata teman-teman. Kita aduk terus hingga merata dan kita pastikan tidak ada bongkahan-bongkahan tanah yang tersisa. Setelah media tanam tercampur, kemudian kita siapkan polybag. Polybag ini adalah polybag ukuran kecil yang memang dikhususkan untuk pembibitan tanaman. Kita buka dulu hingga bagian dalamnya tidak ada yang lengket. Lalu bagian atasnya kita lipat agar kondisi polybag ini nantinya bisa tetap kokoh. Dan kita isi hingga penuh. Kita pastikan, kita ratakan hingga polybag ini bisa dikatakan sudah cukup penuh atau tersisa 1 cm dari bibir polybag. Ini adalah seluruh polybag yang sudah kita isi teman-teman. Jumlahnya kurang lebih ada 55 polybag yang kita pakai untuk memindahkan benih cabai yang sudah kita semai tadi. Cara melakukan pemindahan tanam ini adalah kita tarik perlahan-lahan bibit cabai yang sudah tumbuh, jangan sampai akarnya terlepas. Kita tarik hingga seluruh akarnya tercabut, lalu kita buat lubang di media tanam polybag ini dengan jari kita, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita masukkan bibit cabai yang sudah mulai tumbuh ini, lalu kita kubur hingga seluruh akarnya atau kurang lebih setengah batang bibit ini terkubur di dalam media tanam. Kita pindahkan pelan-pelan, kita tarik satu demi satu ya teman-teman. Jangan sampai akarnya terlepas, karena bila akarnya terputus maka bisa dipastikan bibit kita ini tidak akan tumbuh karena akarnya tidak ada, sehingga bagian tanaman yang dipakai untuk menyerap unsur-unsur yang dibutuhkan dalam pertumbuhannya tidak ada lagi, sehingga tanaman ini tidak bisa tumbuh. Setelah semua polybag terisi, setelah semua bibit terpindah di polybag ini, selanjutnya kita susun polybag ini di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung atau tidak terkena sinar matahari yang cukup terik ya teman-teman, namun
masih cukup terkena sinar matahari, dan juga kita pastikan aman dari gangguan hewan-hewan seperti ayam, kucing, dan lain sebagainya. Ini adalah polybag yang semua sudah berisi bibit cabai yang sudah kita pindahkan. Kita beri batas plafon agar polybag yang di bagian pinggirnya tidak mudah jatuh, teman-teman. Dan selanjutnya kita lakukan penyiraman terhadap benih cabai ini dengan media botol aqua yang sudah kita lubangi dengan jarum bagian ujungnya, sehingga output air yang kita semprotkan atau air yang kita keluarkan ini cukup halus dan tidak berisiko merusak tanaman. Seperti ini, teman-teman, kita basahi semuanya hingga seluruh polybag ini basah oleh air. Untuk penyiraman ini teman-teman bisa melakukannya di pagi dan sore hari, dan bila cuaca hujan mungkin intensitas penyiraman bisa kita kurangi, bisa menjadi sehari satu kali atau bahkan tidak perlu kita lakukan sama sekali jika memang kondisi polybag masih sudah berbasah oleh air hujan. Untuk pemupukan, mungkin di fase pembibitan ini tanaman cabai ini masih belum perlu diberi pupuk, jadi hanya murni penyiraman dengan air. Dan mungkin bila teman-teman memiliki air bekas cucian beras, teman-teman bisa memanfaatkannya untuk melakukan penyiraman tanaman ini, karena kandungan yang ada di air cucian beras tadi sangat baik bagi tanaman. Untuk capek, semuanya berdiri dulu. Ayo, berdiri, boleh bergerak bebas dulu. Peregangan boleh. Sekarang berpasang-pasangan, cari pasangan. Ada? Kalau ada membuat kereta. Ya, buat kereta. Pegang tahu temennya, ya. Silakan dipijat temennya, dipijat. Ya. Ditepuk-tepuk, dipijat, Mas, bukan dicekik tapi dipijat. Punggungnya. Sekarang balik badan, gantian. Mas. Ya. Sudah. Tetap berdiri, posisi berdiri. Astagfirullah. Ya.
Sekarang Ustazah minta tuliskan angka menggunakan jari. Tuliskan angka dengan jari. Dengan jari ya teman-teman. 1 dengan bunyinya seret gitu. Ayo, 1 2 3 4 5 Sekarang dengan menulis dengan kepala. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
4, 5. Sudah. Masih ngantuk? Masih ngantuk? Ada yang bisa menjelaskan urutan video yang tadi di depan? Ditunjuk ya. Ayo Mbak, boleh maju ke depan. Iya. Kemudian, masih ya? Ya, jadi yang pertama itu mengambil kayak mikanya kue itu, terus mengambil beberapa lembar tisu dan dibasahin dan ditaruh di dalamnya. Lalu taruh satu-satu biji-biji cabainya dan ditutup dan ditunggu di dalam tempat gelap selama beberapa hari. Lalu setelah mulai seperti pecah itu bijinya muncul kayak apa? Ya, embrio. Baru ditutup lagi dan ditunggu selama kurang lebih kayaknya 12 hari tadi baru tumbuh daun. Setelah itu campurkan beberapa seperti ya media tanam seperti tanah, pupuk dan sekap. Nah, sekap dicampur dan mengambil ini polybag dan dimasukkan media tanahnya itu ke dalam polybag dan juga biji cabai yang tadi sudah tumbuh daun ditaruh di dalam polybagnya juga gitu. Tepuk tangan untuk temannya yang sudah berani maju ke depan. Nah, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian di sini kita akan praktek. Anak-anaknya Ustazah, kita mau praktek di sini apa mau di luar? Semangat sekali kalau di luar ya. Ayo kita bagi menjadi 3 kelompok. 3. Ini kan ada 15 orang. Memilih, katanya ada yang tidak masuk 1. 4. Kalau 4 jadi 4 kelompok. Katanya saya bagi 3 kelompok. Dipilih? Iya. Sesuai dengan minatnya teman-teman. Di sini saya punya 3 benih atau biji. Yang pertama biji mentimun, yang kedua ini biji kacang panjang. Ada yang tahu ini biji apa? Kacang atom? Kangkung. Ini biji kangkung. Yang mau biji kangkung silahkan di sebelah kiri. Dipilih aja. Kalau dipilih aja nanti ada yang aku tidak suka sama ini tidak suka kerja gimana? Apa? Saya yang pilih. Atau Ustazah kasih ini aja undian. 1, 2, 3. Jadi yang kebagian angka 1 kelompok 1.
Muslimah boleh pilih duluan. Aku asal-asalan aja. Ayo. Sudah? Sudah. Minta tolong Mbak Rindu. Terus? Tinggal dua. Sudah pegang semua, silahkan boleh dibuka dan memisahkan diri. Silahkan. Satu boleh di sini, dua di sana, tiga di sini. Sudah? Nah, satu ya, dua, tiga. Ini Mbak. Kalau yang menggunakan polybag, ini langsung media tanamnya dimasukkan, kemudian langsung bijinya ditanam. Iya. Ya. Kacang panjang ini menggunakan nampan, disemaikan seperti video yang tadi. Biji apa? Cabai. Cabai. Sendiri.
Timun, main timun. Dari Bu sendiri ada yang mau sukarelawan ditukar? Muslim Mas. Yang mana? Oh, Muslim semua. Muslim di sini pindah sana. Boleh. Ayo Mbak, yang muslimah boleh pindah sana satu. Ayo Mbak. Nggak tahu apa sama Mbak Rindu tuh. Cuma praktek, ayo nggak apa. Ayo cepat selesai. Nah. Ya. Sudah apa sudah ya? Pegang. Media tanamnya ada di luar. Yang seperti bahan yang perlu, maksudnya yang tidak ada, silahkan teman-teman bisa mencari di tempat sekitar, misalkan gelas air mineral, botol, ya gitu. Ya Allah, dari tadi belum selesai nih pembagian kelompok. Boleh kelompok duluan Mbak. Ayo, ini kelompok 1. Sudah selesai ini sudah. Cari tempat yang teduh. Bisa dibawa media tanamnya Mas yang muslim. Ya, cari yang teduh. Terima kasih. Jam apa itu? Sehat. Mas, dibawa. Ya. Kan ada yang kita anar ya. Cari tempat yang teduh. Boleh di sini, boleh di sini. Cukup gila. Dah biasa. Ini mau dibuka ini? Ini dibuka Mas. Kerja sama, ayo. Ini mana? Biji mentimunnya? Bukan berlebihan. Cuma jenekku. Mas, dibantu temennya. Sini, butik ke udah
Jadi buat cekek benar. Kamu ya di pas. Dibuka, masukin. Ya, Masuk pakai tangan. iya nanti cuci. Apa sih? Pendek ya, Bu. Nah, ini Talak sudah talak. Dia Enang nama jak tapi dia tak tahu apa. nah, Masih disedih. Mulai dikarep. Dia tu tahu berdader. Iya. Malah gue. Benar. Lihat men. Tenang lah kau. ya aku. Angkok mana? Siap bepol. Bukan api ya, peluang sesenti. Apa lagi? Nanti sampai anak beli lebih sesenti ya, tanya dia. Apa lagi? SXX. Ayo SMR. Sekarang. Dah. Ada lagi, Mbak, polybagnya. Ada? Ya. Temennya yang di belakang. Kamu mana kamu? Jadi tadi. Sini, ini balur. Di sini ya. Ini mana buka sini, buka gini aja. Kotoran gitu. Ini apa? Ini kan bisa dari dia. Di sini ya. Ini. Dikasih kan, Mbak. Semuanya sudah itu. Ya. Sudah. Sini ambil. Kamu ambil taruh sini. Kamu ambil. Iya. Ini berapa harganya? 5 sampai 6. Sik. Oh, yang ada 5. Ini sudah dicampur. Jadi ada pupuk organiknya juga. Jadi habis ini cuci tangan. Disebar, Mas. Sebar. Iya, jangan satu tempat, disebar. Ada yang tahu pupuk organik itu apa? Pupuk organik? Ada yang tahu pupuk organik? Pupuk dari pupuk dari Dari apa? koloni hewan. Iya, benar sekali. Bisa dari daun-daunan juga. Oh, sudah ada kayu, pakai sedotan boleh. Ada saja.
Garuk. Aneh. Apa kesepian apa lah? Media tanamnya campuran dari apa tadi? Belum. Apa? Apa? Iya jam. Bidang bukan jam. Pecah apa sini ya? Ya, media tanam. Mana ada tuh? Iya. Iya, kucing kapi. Bukan ya? Merangsang perkembangan bakal. Menyerap unsur lembab, merangsang tumbuhan panas daun. Gantian ini. Atau batang sehingga daun bisa mengkilat. Udah? Itu tadi yang itu bapak pakai baju merah buat anaknya. Iya. Kayak gak asli deh mukanya. Cukup. Mau pikir pakai itu dikit ngomong. Bisik-bisik apa? Karena nampannya ada tutupnya, ini dikasih tutup lagi 2, 3 sampai 4 lembar. Di atasnya dikasih tisu lagi ya. Dibasahin lagi. Tidak perlu. Mas. Ya kan buat balik biji. Balik nak barang biji. Sudah ditanam? Sudah disiram? Belum. Ya. Telat kan? Radit. Ayo aku punya. Apa sih? Cuci tangan. Ya nanti. Air minum, kamu mau minum ini ya? Kalau sudah gimana? Sudah? Ya. Kalau sudah disimpan di tempat yang teduh. Ya. Ditaruh dirapikan, Mbak. Ya. Ya, kelaman. Ini paling kini. Ini sih, Mas ya. Ada satu nih aja. Murika. Waktu foto. Biar Tante cuci itu. ya. Oh, sosok nih aku milihnya. Enggak. Ini masih sabar. Daya daruna. Anu jadi lipat. Iya. Sudah? Mau disimpan di sini? Ya. Atau mau dirapikan di bawah? Sini aja. Yang sudah boleh masuk lagi ke kelas? Ini. Ditinggal di sini dalam apa? Cuci tangan, ya? Sudah cuci tangan, Mbak? Sudah. Boleh masuk lagi ke kelas? Disimpan di sini, Mbak, apa, Mbak?
Mana? Di bawahnya pohon tidak apa-apa. Duduknya sesuai kelompok lagi, Mbak. Mejanya dibagi lagi ya. Duduknya sesuai dengan kelompok yang tadi. Mejanya boleh dipindah, usah diminta tolong ya. Kelompok 1. Sesuai kelompok duduknya, Mbak ya. Bisa sambil dibaca lembar kerjanya, bacanya bersama-sama, nanti presentasi di depannya gantian. Ya, dimulai. Di paling akhir di situ ada tugas kelompok sama ada tugas individu. Dan tugas individu adalah asesmen kognitif. Teman-teman bisa menjawab baik di buku tulisnya 3 pertanyaan yang sudah ada. Yang pertama itu, apakah tanaman itu dapat ditanam hanya dengan biji? Dijelaskan. Kalau misalkan iya, apa tidak. Kemudian untuk yang tugas di atas, ya ini kita observasi atau presentasi di depan. Langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi ketika praktek di depan. Kemudian untuk tugas di rumah, teman-teman mengobservasi atau mengamati komoditas tanaman yang ada di sekitar lingkungan rumah. Kalau di sekitar sekolah sini ada di Cekhook, itu tanaman hidroponik
kayak gitu. Jadi silahkan bekerja sama dengan kelompoknya. Untuk yang belakang asesmen kognitif, belakang Mas, itu dikerjakan individu. Ini. Ya, itu dijawab. Bisa di buku tulis atau di belakang. Fokus. Ayo. Sudah? Ini mau tulis. Ya. Langsung jawabannya ada apa Mas? Ya. Saya bisa mengatakan sebenarnya kurma dipisahkan dari tanaman sayuran dengan tanah. Ada permintaan besar untuk biji besar. Pertanian bisa mendapatkan keuntungan besar dari biji yang besar. Untuk sekolah kemudiannya kita datang sini dengan bidang kita, lalu kita buka pintunya dan langsung sampai terbang ke atas sana, mengerjakan semuanya secara otomatis. Kapan saat teknologi digunakan mengambil alih tugas yang sulit? Bagaimana pekerjaan dilakukan akan membantu dan mana yang akan dilakukan? Apa artinya digitalisasi bagi produksi pangan dan peternakan? Semua tergantung pada kepentingan dari teknologi yang ada dan bagaimana kita mengeksplorasi. Ada yang sudah selesai?
Yang pertama, mungkin ada yang selesai yang pertama, presentasi tentang tadi penyemaian atau penanaman. Untuk yang kedua bisa ditinggal boleh. Yang penting presentasi tentang budidaya juga penyemaian tadi. Mas, ya, di depan. Teknik, caranya, bahan-bahannya yang digunakan tadi apa? Kerja sendiri kan tadi? Kerja sendiri kan? Iya, dibantu teman-teman kan bisa. Ya, boleh? Dicoba? Ya. Di rumah. Gimana Mbak? Presentasi duluan di depan? Iya, kayaknya alat dan bahan yang digunakan tadi, kemudian tata caranya, terus apa kendalanya. Itu di depan itu sudah ada. Ya, coba terus dari tadi yang maju, yang muslim sekarang ya. Ini sudah ada ini. Iya. Di sini ya, muslim. Apa? Femisida itu yang. Femisida tadi yang ditabur-taburin. Mbak kebagian apa tadi? Yang malah pakai polybag. Polybag, kangkung ya. Tadi kalau kangkung itu penanaman langsung. Mau presentasi berdua mungkin? Mbak, dari dulu. Sudah? Teknik cara. Iya. Tadi ini sudah dijelaskan loh ya sama-sama ya. Nomor 3, buang ambil yang baru. Buang benih yang lama berkecambar. Iya. Boleh ya? Dari dulu sama siapa yang ditemenin nih? Iya, kayak langkah-langkahnya tadi nih. Mana itu tadi? Kasih pinjam ini nggak apa-apa dibawa ya. Kedua. Apa tadi? Ya dijelasin tadi sesuai dengan praktek yang di lapang. Apa yang digunakan ya? Ayo. Dari dulu, Mas Faruk. Ayo, sebentar lagi ini mau ditutup semua sedang. Biar cepat selesai. Satu kelompok. Siapa yang bersedia presentasi satu kelompok? Ya. Dihitung sampai 10. Biar cepat selesai. 1, 2, berdua boleh. Cewek-cewek boleh. Boleh cewek-cewek boleh. Daripada ada yang ini satunya selisuru. Cewek-cewek boleh. Ya. Sesuai dengan praktek yang sesuai dengan yang dipraktekkan tadi ya. Oh, gila. Mbak Nora. Tata cara penyemaian benih dengan perkecambahan, benar dan bahan. Alat bahan ada Petri dish atau nampan sama hand spray. Bahannya ada benih, air bersih sama tisu. Langkah-langkah kerjanya, siapkan nampan berisi alas tisu 3-4 lembar atau secukupnya atau selebar nampannya. Semprot dengan air hingga lembab. Hamparkan benih yang sudah direndam dengan fungsida di atas permukaan petris atau nampan yang sudah diberi alas. Tutuplah hamparan benih dengan tisu kembali sebanyak 3-4 lembar. Simpan benih pada tempat yang lembab. Jaga kelembapan benih dengan menyemprotkan air dan biarkan selama 2 kali 24 jam sampai benih keluar calon akar 1-2 mm.
Sudah, terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Sudah ada? Terima kasih. Sudah bagus untuk presentasinya. Sekarang untuk pertanyaan yang di bawah untuk asesmen kognitif. Yang pertama, menurut kalian, apakah semua tanaman dapat ditanam dengan biji? Ada yang mau menjawab? Mas. Tidak, karena tidak semua tanaman menggunakan biji, ada yang menggunakan akar atau batang. Contohnya seperti yang menggunakan akar. Kentang. Ya. Ubi. Kemudian, kalau menggunakan tunas? Tunas apa tunas? Tunas. Iya pisang. Pisang. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau presentasi? Kelompok 2 Muslim. Kelompok 1 pasti ya. Mas Tio di depan. Maju Mas Tio di depan. Mbak, berdua, Mbak. Ayo. Oh ya. Mana nih? Menyemai benih, pendahuluan. Penyemaian benih adalah proses penting dalam pertanian untuk menumbuhkan benih menjadi bibit tanaman yang kuat sebelum dipindahkan ke lahan permanen. Dalam proses budidaya ada beberapa cara untuk melakukan penanaman benih berkecambahan dan disemai langsung. Tujuan, siswa diharapkan dapat menyemai benih dengan berbagai media seperti tisu atau kapas tanah dan media tanam lainnya. Benih yang digunakan benih mentimun, kacang panjang, dan kangkung. Alat dan bahan. Alat, petri dish atau nampan, polybag, tray, dan spray. Bahan, benih. Dengan praktek yang Mas lakukan tadi, bisa dibaca semua. Oh, Tadi bukan aja yang bahan yang dipakai. petri dish ya? Masa? Iya ngerah. Bahan, benih, media tanam. Nah ada lah, kan kita guna dia. Iya. Iya petri dish nampan. Apa tadi namanya? Tray. Oh, tray. Alatnya tray. Bahannya benih, media tanam. Dari langkah-langkahnya mungkin. Langkah kerja. Langkah kerja 1. Memilih benih. Tuang sampel benih. Lakukan pemilihan benih yang baik sesuai dengan kriteria. Pisahkan benih yang sudah dipilih dari kelompoknya. Memberi perlakuan benih. Aduh, dia. Perlakuan benih itu seperti apa, Mas? Apa? Perlakuan benih itu seperti apa? Gak tahu soalnya kan beda. Gak direndam punya saya. Iyalah, rendam benih pada air suam-suam koko. Rendam benih ke dalam fungisida bisa dengan dicampur air atau secara langsung. Tadi kan mentimunnya sudah berwarna apa itu tadi? Berwarna pink. Nah, Pink. berarti kan sudah. Udah di Ya, lanjut. pengencaman benih siapkan. Ya, Pak.
mengecambahkan benih. Siapkan petri dish atau nampan, beri alas tisu 3-4 lembar, semprot dengan menyamai benih langsung. Siapkan media semai, campurkan tanah. Isi wadah, isi tray dan polybag dengan media semai, lalu basahi media hingga lembab. Taman benih sesuai ukurannya, benih kecil ditabur tipis-tipis di permukaan, sedangkan benih besar ditanam dengan kedalaman sekitar 1-2 kali ukuran benihnya. Lindungi dari matahari langsung. Letakkan wadah semai di tempat yang teduh atau pasang naungan untuk menjaga kelembapan dan perlindungan benih dari cahaya matahari langsung. Terima kasih atas kerjasamanya teman-teman. Beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-temannya yang sudah berani tampil. Ya. Sebelum kita menutup, saya mau tanya bagaimana materi atau pembelajaran yang sudah didapat hari ini? Seru? Kenapa bilang seru? Kenapa? Harus ada alasannya. Karena keluar kelas tada, jadi bebas. Karena belajar. Ya, karena langsung praktek keluar atau praktek lapang ya. Saya ucapkan terima kasih untuk tugas yang sudah diberikan. Silahkan kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.